Selamat memasuki bulan yang baru, semua warga kerajaan Allah. Saya menyampaikan dari awal bagaimana Tuhan itu membenci orang yang congkak, tetapi mengasihani dan memberikan anugerah buat yang rendah hati. Dan memang itu hobinya Tuhan. Dia suka mengangkat orang yang miskin dari dalam debu, dan mengangkat orang hina dari dalam lumpur, dan mendudukkannya bersama dengan para bangsawan hambanya. Dan dalam hal ini kita belajar dari kehidupan Maria, Ibu Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, ada yang sampai kebablasan disebut Bunda Allah. Masa Allah dilahirkan? Saudaraku, Yesus lahir jadi manusia, saudara. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, bagaimana di dalam nyanyian daripada Maria menunjukkan siapa dia. Dia berkata, jiwaku bersuka cita karena Tuhan juru selamatku. Dia mengaku dia adalah orang berdosa, sama seperti yang lain. Tetapi Tuhan memperhatikan kerendahan hambanya. Dimulainya mujizat terjadi dalam hidupnya ketika Roh Kudus memenuhi dia, ketika dia berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah kepadaku menurut perkataanmu. Saudara, dia sadar sesadar-sadarnya kalau dia hamil dianggap di luar nikah, dia akan dirajam batu oleh seluruh penduduk di Nazaret. Saudaraku, sampai dikatakan apa ada yang baik keluar dari Nazaret? Ada. Yusuf, Maria, Yesus, dan saudara-saudara Yesus, anak-anak dari Yesus dan Maria. Ya, Yakobus itu salah satu saudara menjadi pemimpin utama dari jemaat di Yerusalem. Sementara yang lain sudah melarikan diri. Saudara yang kasih Tuhan, hobi daripada Tuhan mengangkat orang yang sederhana untuk mempermalukan orang yang menganggap diri berhikmat. Bukan berhikmat loh, menganggap diri berhikmat. Ketika Yesus dilahirkan, dia dilahirkan saudaraku, yaitu di menara kawanan domba. Dan juga bagaimana saudaraku dia hidupnya itu sederhana sekali. Bagaimana dikatakan kapal pinjam, saudaraku, keledai pinjam, dan yang terakhir kuburan pinjam, karena cuma perlu 3 hari, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, saya mau sampaikan kepada kalian, Maria mengatakan dia memperhatikan kerendahan hambanya. Dan Tuhan juga memperhatikan keangkuhan, kesombongan kita. Dan barang siapa sombong dan angkuh, dia menjadi musuh daripada Tuhan. Tapi siapa merendahkan diri, dia akan diangkat oleh Tuhan. Jadi tidak usah mengangkat diri sendiri, tidak usah nginjak orang lain. Promosi itu haknya Tuhan. Promosi tidak datang dari timur atau barat, atau dari padang gurun yaitu selatan, tapi daripada Tuhan. Tuhan selalu dikatakan north, because Jesus is the true north. Karena itu saudara, dalam nyanyian Maria ini echo daripada nyanyian Hana, ibu daripada Samuel. 1000 tahun sebelum Yesus lahir, ada seorang wanita yang mengalami tekanan dalam hidupnya. Suaminya punya wanita lain karena dia mandul. Saudara yang kasih Tuhan, tetapi dia, saudaraku, menyerahkan putranya yang jadi berkat. Samuel adalah nabi yang luar biasa. Tidak ada satu perkataan Samuel yang dibiarkan jatuh. Tetapi Maria melahirkan the greater Samuel. Dan Yesus bukan cuma nabi, He's God himself in the form of the flesh. Karena itu kita mau belajar daripada kehidupan Hana. Hana yang mandul itu punya 6 anak, saudaraku, ya, berlipat ganda. Jadi kalau mau hidup berbuah, saudaraku, menyerahkan diri pada Tuhan, mengampuni musuhmu. Tetapi Maria berkata, Tuhan memang hobi, yaitu mengangkat orang miskin dari dalam debu. Dan kita melihat bagaimana saudaraku, Maria dan Yusuf itu sederhana sekali. Karena mereka dibawa kutuk daripada Raja Konia dari Babilon. Waktu itu mereka ditawan di Babilon. Dari seorang keturunan raja terkaya di dunia, mereka hanya bisa memberikan korban sepasang burung merpati ketika menyerahkan Yesus pada hari ke-40. Hari ke-8 dia disunat, hari ke-40 diserahkan di bait Allah. Tapi mereka tidak bisa membeli seekor kambing pun. Tetapi saudaraku, kadang-kadang Tuhan izinkan itu supaya merendahkan hati kita. Setiap daripada kita dalam keadaan yang sederhana apapun, dikatakan dalam surat Yakobus, orang kaya menangislah karena kedudukanmu yang rendah. Tapi orang yang miskin, firman Allah berkata, berbahagia orang miskin. Karena apa? Waktu itu mereka tertindas, mereka ditawan oleh Babylon, hancur, Persia, dan kemudian Yunani, Romawi.
Tapi Yesus datang dan berkata, berbahagia kamu. Kalau kamu miskin situ adalah ani atau anau, artinya rendah hati. Sebab engkau yang punya kerajaan surga. God bless you. Amin. Saudara masih meyakini ya bahwa Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita, betul ya? Percaya ya. Nah, yang menjadi perenungan saya memang adalah saya takut bahwa kehidupan banyak orang Kristen itu mengejar sesuatu yang tidak dikejar oleh Tuhan. Itu yang saya takut, termasuk diri saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala. Itu kadang-kadang kalau tidak hati-hati juga mengejar sesuatu yang memang tidak dikejar oleh Tuhan. Kita cuma mengejar sesuatu yang tidak tahan lama aja. Tapi kita mau mengejar sesuatu yang tahan lama, amin. Yaitu kekekalan. Amin. Jadi kita harus mengarahkan diri kita kepada sana. Jadi waktu kita mengarahkan diri kita pada yang kekekalan nanti, apapun yang kita alami itu tidak membuat kita itu mengeluh, betul ya? Tidak membuat kita itu berhenti, tidak membuat kita lari dari Tuhan. Tapi melangkah maju bahkan berlari karena kita tahu upah bukan datang hari ini aja, yang fana ini aja. Tapi disiapkan satu mahkota yang luar biasa yang Tuhan beri buat kita. Itu yang kita kejar, betul? Kenaikan kemarin, Bang Tokap sudah banyak menyampaikan supaya pola pikir kita tidak salah. Bahwa kita jangan kejar surga, betul ya? Itu hati-hati Bapak Ibu ya. Itu hati-hati. Itu nanti kita masuk ke area agama aja. Bahwa mati masuk surga, mati masuk surga begitu aja ya. Tapi dengar bahwa Tuhan Yesus tidak begitu. Ya, ini pola pikir yang harus masuk dalam diri kita. Jadi kita tidak sekedar hidup di muka bumi ini hanya suatu hari mati dan masuk surga, betul ya? Kita tidak boleh begitu. Itu untung kalau masuk surga, betul? Untung kali masih masuk surga. Kalau enggak, saudara, ya. Jadi kita masih ngerti bahwa bukan itu tujuan Tuhan, ya. Tapi Tuhan siapkan hidup kita ini, Tuhan tebus kita di atas kayu salib, ingatkan diri kita supaya ada perubahan total dalam kehidupan saudara, supaya apa yang dimaui oleh Tuhan itu digenapi oleh saudara dan saya. Untuk itulah kita ada di muka bumi ini, betul ya? Untuk itulah kita lahir di muka bumi ini, supaya tujuan Tuhan diselesaikan ya atas saudara dan saya, atas komunitas di tempat ini, ya. Nah, 1 tahun pas yang lalu, ini pas bulan Mei juga, ini 1 Juni ya, tidak terasa ya sudah 1 Juni. Ya. Kesaktian Pancasila ya hari ini ya. Betul ya? Kasih tahu kanan kiri saudara. Kelahiran Pancasila, bukan kesaktian. Jadi saya pikir kesaktian Pancasila hari ini. Maksud saya adalah saudara dan saya lebih sakti dari situ, betul ya? Karena ada Roh Kudus di tengah saudara. Nah, pas 1 tahun yang lalu saya mau saksi bahwa tiba-tiba aja satu hari mata saya itu kayak kelilipan, saudara. Yang sebelah kanan. Agak kayak ada yang ganjel aja di mata saya sebelah kanan ini. Kayak orang kelilipan. Saudara tahu kelilipan? Ya. Nggak enak begitu. Saya pergi ke dokter mata. Dokter mata katanya ya kasih obat tetes saja. Selesai. Saya kasih obat tetes 1 minggu, masih enggak selesai, masih enggak enak. Saya pergi lagi, dikasih obat lagi, enggak selesai. Sudah. Sampai suatu hari saya ngomong, aduh kok enggak enak. Akhirnya saya bawa ke satu dokter ya di Kemayoran, khusus untuk mata ya. Baru di situ dokter ngomong kalau saya retina mata saya ini turun 30%. Kan saya kaget sudah. Ya, sudah tahu retina mata ya. Sudah tahu ya, bahwa retina mata itu ada di dalam kelopak mata kita. Ya. Dan itu turun 30%. Dan dokter bilang, cepat operasi Pak Hartono. Dan harus ditindak karena udah turun. Dan akhirnya janjian sama dokter, semuanya akhirnya saya operasi, saudara. Operasinya sebentar, tidak lama. Dan saya tidak merasakan sakit apapun. Ya. Setelah operasi selesai, dokter kasih 2 pilihan. Setelah dioperasi, setelah dipasang kembali retinanya, retina itu kayak karpet ini terkupas sedikit, terus ditambah lagi gitu saudara. Ya, nah itu retinanya turun,
terus dipasang lagi gitu ya. Terus habis dipasang mesti ditekan oleh, kalau enggak saya dikasih gas. Ya ditaruh gas di mata saya supaya gas itu menekan retina saya. Supaya nambah lengket begitu ya. Semua selesai. Habis operasi selesai semuanya. Yang enggak enak adalah setelah operasinya itu. Karena saya harus tidur, harus telungkup tidurnya. Jadi posisi mata harus telungkup. Yang kedua, saya harus tunduk. Selama ada gas saya harus tunduk, saudara. Tunduknya bukan tunduk begini. Tunduknya saya begini. Setiap hari, kecuali waktu tetes mata, saya boleh dangak. Atau waktu saya mandi, saya boleh dangak. Itu aja. Tapi di luar itu, saya harus tunduk. Itu hampir 1 bulan saya lalui. Itu penderitaan buat saya. Itu penderitaan. Kita coba ya. Ayo kita berdiri bersama-sama. Silakan berdiri bersama-sama. Dan kita tunduk bersama-sama. 1, 2, 3. Tunduk aja, jangan lihat saya. Tunduk aja. Yang mulai kesemutan, boleh duduk lagi. Oke, stop. Saya tahu Bapak Ibu udah enggak tahan, betul? Enggak enak ya? Enggak enak ya? Dan saya harus selalu itu 1 bulan. Jadi kalau ada orang berkunjung kepada saya enggak bisa lihat mukanya. Bang Tokam datang, saya ngomong, "Shalom Bang." Jadi tidur saya harus telungkup. Saudara tahu saya pernah bersaksi, saya punya kelainan tulang belakang. Paling lama saya 10 menit mesti tidur telungkup. Saya tidak tahan. Jadi hampir 1 bulan saya tidurnya di tepi ranjang saya. Dikasih bantal kayak donat tidur. Saya tidur, saya duduk di tepi ranjang. Dikasih donat begini terus. Setiap malam. Saya pikir saya tidak akan pernah tidur, sudah. 1 minggu sewaktu awal saya mulai, saya stres, Bapak Ibu. Saya stres. Tapi saya tahu tadi lagu itu menguatkan saya. Ya. Bahwa Yesus yang kita andalkan. Toh akhirnya saya bisa lalui, saudara. Ya, sebulan itu saya bisa lalui. Tapi ingatan stresnya tidak lupa, saudara. Ya, bagaimana saya lalu itu saya tidak lupa, sudah. Kadang-kadang saya berpikir, ada banyak hal dalam diri kita itu yang kita kadang-kadang tidak mengerti ya, cara Tuhan, betul ya, jalan Tuhan dan semuanya. Saudara, saya akhirnya belajar begini, saudara. Apa yang tidak perlu, yang tidak ada jawabannya sekarang, tidak perlu ngoyoh untuk cari jawabannya. Suatu hari saya dapat quote bagus ya begini. Kalau saudara tidak tahu jawabannya, mungkin kalau saudara ngoyoh mau mencari jawaban, saudara tidak ketemu. Mungkin alangkah baiknya saudara hapus pertanyaan saudara. Nangkep maksudnya. Yang dihapus adalah pertanyaan kita. Dalam kehidupan kita ada begitu banyak pertanyaan, betul? Betul ya? Dan tidak melulu pasti ada jawabannya, saya tahu. Betul ya? Tapi kadang-kadang kaki harus melangkah sudah. Betul enggak? Ya. Kadang-kadang yang tampak luar tidak berubah. Saya tahu tampak luar saya tidak berubah. Saya harus pakai kacamata kalau di tempat ber-AC. Karena sampai hari ini saya harus tetes mata. Sehari 4 kali. Karena cepat kering mata saya. Ada banyak yang tidak enak mungkin secara lahiriah, saudara. Ya. Tapi saya meyakini begini loh, saudara. Bahwa yang lahiriah itu tidak penting buat Tuhan. Karena toh pada akhirnya ya selesai. Betul? Betul ya? Toh pada akhirnya itu selesai. Karena Tuhan berjanji Tuhan akan mengganti yang lahiriah, yang fana ini dengan yang tidak fana. Dengan tubuh kemuliaan Tuhan. One day. Betul? Dan itu kita sedang menantikannya. Waktu dia datang kembali. Betul ya? Artinya begini Bapak Ibu. Saya share ini buat kita. Bahwa
Tuhan lebih menyukai yang di dalam saudara dan saya. Perubahan itu daripada sekedar yang di luar. Kasih tahu kanan kiri saudara, di dalam jauh lebih penting daripada yang di luar saudara. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu juga begitu banyak pertanyaan dalam hidup ini. Dan kalau sampai hari ini belum ada jawabannya, hapus aja itu pertanyaannya. Amin? Hapus saja. Karena Tuhan tidak mau menjawab sekarang. Dan tidak perlu buat Tuhan. Yang perlu buat Tuhan, kamu melangkah by faith. Mempercayai dia tetap Tuhan yang berkuasa. Dia tetap Tuhan yang sangat baik buat kita. Rancangannya tidak pernah gagal buat kita. Tuhan bisa bekerja dengan cara apapun. Engkau punya tubuh utuh atau enggak, dia tidak pernah gagal rancangannya. Betul ya? Sebab yang disukai Tuhan bukan yang di luar. Engkau boleh angkat tangan, engkau boleh loncat, dan itu penting. Tapi kalau hati kita tidak beres pun, itu tidak menjadi sumber wangi-wangian saya pikir di hadirat Tuhan. Betul enggak? Ini saudara. Saudara kenal dengan ini, betul? Tapi itulah yang Tuhan tuju buat diri saya. Dengan semua proses yang Tuhan izinkan buat kita. Sebenarnya Tuhan tuju ini, saudara. Sebab saya meyakini begini, saudara. Sejak kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sejak detik itu harusnya kehendak Tuhan yang memerintah atas hidup kita. Betul ya? Tapi buktinya dalam kehidupan kekristenan kita, ego kita jauh lebih berkuasa daripada kehendaknya Tuhan. Betul atau betul? Betul ya? Padahal semenjak kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ingatkan itu, sejak detik itu harusnya kehendaknya Tuhan yang memerintah seluruh kehidupan kita. Betul ya? Tapi toh pada detik sampai hari ini pun ada begitu banyak kita, termasuk saya, ego ini yang memerintah. Makanya tidak ada yang lain yang dituju sama Tuhan, semua proses yang kita lalui. Kecuali menghancurkan yang satu ini. Benar ya? Coba suami istri di sini, coba. Kenapa banyak konflik? Ya ini. Betul? Ya ego-egoan saudara. Benar, sampai hari ini. Kita sebagai gembala kan banyak ngurusi yang gitu-gitu saudara. Tidak peduli dia bekerja, tidak peduli dia udah berapa tahun ya melayani Tuhan dan menikah. Toh ujung-ujungnya kalau ego ini tidak bisa dikelola, dia akan berantem dan dia akan konflik. Sampai Tuhan Yesus datang. Karena ujungnya cuma satu ini. Kami dalam pengembalaan sebagai gembala pasti ngurusi yang gitu-gitu. Saudara benar ya. Ujung-ujungnya adalah tidak ada yang mau ngalah. Itu aja. Ujung-ujungnya mau menang-menangan. Sudah. Ujung-ujungnya itu aja. Lihat suami atau istri. Ya ini kebanyakan istri. Dia kalau mendengar suaminya cerita, dia bukan mendengar dengan perasaannya. Dia mendengar dengan membangun strategi di otaknya. Yang tertawa suaminya korban. Ya, yang tertawa para suami itu korban, saudara. Karena dia bangun mau menyerang kembali. Bukan dia mendengar untuk tahu perasaan pasangannya. Termasuk suami. Dia bukan mau mendengar untuk ngerti perasaan pasangan atau istrinya. Tapi dia mendengar untuk membangun strategi bagaimana dia serang balik pasangannya. Itu ego. Nah, sampai hari ini. Termasuk saya. Bukan berarti saya enggak. Termasuk saya ngomong saya. Tapi saya belajar terus. Makanya saya pikir semua proses yang saya lalui. Salah satu yang Tuhan tuju adalah ego saya. Bayangkan saya 1 bulan harus begini terus. Di tengah-tengah itu pun Tuhan banyak ngajar saya, betul? Kalau engkau tidak bisa tundukkan egomu, engkau tidak akan bisa ngerjakan kehendak Bapa. Sudah. Betul ya?
Padahal setiap hari, setiap minggu kita bisa nyanyi itu. Ya, apapun lagunya, bagaimana kita mau senangkan Tuhan, hidup seturut kehendak Tuhan, betul enggak? Kita tiap minggu bisa nyanyi itu. Tapi pulang toh lagu itu sudah menguap aja. Dan menguap aja. Ego kembali memerintah dalam diri saudara. Mari kita baca Lukas 9. Ini ayat memang enggak terlalu sering kita dengar, tapi ini ayat memang enggak terlalu nyaman buat kita. Tapi saudara harus tahu inilah. Inilah yang Tuhan mau dalam diri kita. Saudara renungkan ayat ini, saudara. Dan itu menjadi koreksi buat saudara dan saya. Kita baca ya, pelan-pelan ya. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semuanya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Renungkan baik-baik di sini. Ini Tuhan loh yang ngomongnya, setiap orang yang mau mengikut aku. Siapa yang mau mengikut Yesus hari ini? Mau mengikut Yesus ya? Mengikut Yesus, itulah kekuatan. Ya, kesukaan, kekuatan, betul? Setiap hari, saudara. Bukan setiap minggu, setiap bulan mau. Setiap hari, bayangkan saudara. Saudara harus sangkal diri dan pikul salib. Apa sangkal diri? Sederhana, tadi itu. Saudara sangkal ego saudara. Mudah? Wah, tidak mudah saudara. Tidak mudah saudara. Ya, saya bersama bekerja rekan saya Pak Kim Hong. Ya, supir Grab. Dia cerita bagaimana tiap hari di jalanan. Oh, itu tidak mudah saudara menyangkal ego, betul? Betul saudara, itu tidak mudah saudara. Sangkal ego di jalanan itu tidak mudah. Saya pikir begitu, dengan orang yang tidak kamu kenal aja kamu susah menyangkal egomu. Apalagi dengan pasanganmu yang tiap hari ada bersama saudara. Wow. Akhirnya apa? Jujur saudara, akhirnya banyak komunitas, akhirnya banyak keluarga, banyak hubungan itu hari demi hari cuma diisi dengan luka demi luka aja. Semua berawal dari sini. Dia tidak mau sangkal diri. Dia tidak mau turunkan egonya. Dan dia tidak mau pikul salibnya. Salib itu adalah gaya hidupnya Tuhan. Betul? Kasih tahu kanan kiri, salib itu gaya hidupnya Tuhan. Setiap hari Bapak Ibu. Setiap hari. Harus setiap hari. Dan kau ikut Tuhan. Selama engkau tidak bisa ini. Jangan harap kita bisa ikut Tuhan kita. Bisa-bisa kita cuma jadi orang beragama aja sudah. Benar. Kita hanya jadi orang beragama aja. Yang naik turun surga aja. Benar saudara. Kita tidak bisa menghidupi gaya hidupnya Tuhan. Kalau kita tidak mau belajar namanya sangkal diri ego kita. Dan mulai memakai gaya hidupnya Tuhan. Dalam kehidupan saudara dan saya. Sudahlah. Karena memang kita dari lahir karena dosa. Itu otomatis saudara. Ego itu akan berkuasa atas saudara. Tapi sekali lagi waktu kita terima Yesus. Yesus yang harus berkuasa atas saudara. Tidak boleh ego kita, betul? Tapi kenyataannya. Jujur, termasuk saya saudara. Masih muncul itu egonya. Wah, tidak mudah saudara. Saudara ditunjuk-tunjuk sama orang. Wih, saudara bisa 5 telunjuk lagi saudara keluarkan. Tidak mudah saudara. Tidak mudah, betul enggak? Tidak mudah. Saya punya teman di jalanan, dia tidak kenal, hanya disalib mobil aja, dikejar itu mobil. Dikejar itu mobil.
Sampai turun mau berantem. Kamu bodoh banget buat saya, betul? Itu tandanya dia tidak bisa sangkal dirinya. Tidak usah jauh-jauh saudara, dengan pasangan, dengan komunitas. Kita sulit untuk kendalikan ego saudara. Saudara, ego itu adalah semua pola pikir yang kita bangun sejak dalam kandungan, sejak di rumah saudara, sejak di pola asuh saudara, tentang keberhargaan dirimu. Itu ego kita. Selalu dibangun dengan apa itu? Ada orang-orang ini bangun, seorang pria itu tidak boleh bekerja, istri yang harus bekerja. Dibangun keberhargaan dirinya di situ. Makanya menjadi seorang suami, dia leha-leha aja. Main game aja. Judi online aja. Slot aja sudah. Istrinya. Saya mau tanya, apakah ini gaya hidupnya Tuhan? No. Kalau saudara tidak pikul salib yang kedua. Saudara memakai gaya hidupnya Tuhan dalam diri saudara. Beberapa bulan kemarin kan diajar kita bagaimana mengampuni, betul tidak? Mengasihi, rekonsiliasi. Wow, itu kan gaya hidupnya Tuhan, betul tidak? Saya mau tanya, mudah enggak? Enggak mudah Bapak Ibu, enggak mudah. Loh saudara, saya ini sampai hari ini masih kaget. Masih ada loh suami si Kristen yang masih melayani, tapi pelitnya minta ampun loh sama pasangannya. Loh, banyak ya? Di sini tidak ada. Kalau keluar dari sini ya. Tidak ada yang ngaku. Lu ada lu saudara, saya kaget. Kasih tahu, lihat tangan kiri saudara. Oh bukan kamu. Bukan kamu, itu aku. Benar. Loh ini ada Bapak. Ada saudara. Sulit mengeluarkan uangnya untuk kebahagiaan pasangannya. Hitung-hitungan sama pasangannya. Aduh Tuhan Yesus. Saudara, semua dimulai di dalam keluarga saudara. Tidak ada cara lain. Semua dimulai di dalam keluarga saudara. Makanya saya sering ngomong buat diri saya, buat banyak orang. Saya sering ngomong begini. Jangan dikasih piala buat ego kamu. Betul? Jangan dikasih piala buat egomu. Waktu kamu kasih piala buat egomu, kamu sedang menghancurkan relasimu. Saya mau tanya, mana lebih penting buat Bapak Ibu? Ego kita atau relasi kita? Relasi ya? Siapa yang setuju relasi lebih penting? Saudara, ada hatinya Tuhan. Tapi dalam kenyataannya, kita hancurin dengan ego kita. Betul atau betul? Betul. Kita hancurin relasi itu dengan ego kita. Ya, tidak mudah Bapak. Seseorang istri yang paling hebat, dia mengingat semua kesalahan pasangannya. Bertahun-tahun dia bisa ingat semua kesalahan pasangannya. Dan dia bisa memperkatakan itu sedetail-detailnya kepada pasangannya. Padahal Matius, Markus, Lukas, Yohanes dia tidak hafal, saudara. Ya, ada banyak begitu banyak pasangan begitu, saudara. Bukan hanya istri, suami juga ada begitu. Yang dia paling pintar mengungkapkan semua kesalahan yang pernah dikerjakan. Bahkan itu 3 tahun yang lalu. Suami dia bilang, 3 tahun. Saya pernah ketemu suami istri. Suaminya kena jab terus, saudara. Bukan dengan tangan, tapi dengan perkataan yang diulang-ulang dengan kesalahannya, saudara. Saya mau tanya suami-suami, enak enggak digituin? Enggak enak, saudara. Tapi itu buktinya, saudara, bahwa relasi kita hancurkan setiap hari. Tapi saya berdoa supaya itu dijauhkan daripada saudara dan saya. Yang keluar dari mulut kita adalah gaya hidupnya Tuhan.
perkatakan kasih karunia kepada pasangan kita. Yang dulu-dulu, yang lama sudah berlalu, yang baru kita bangun. Amin. Pola pikirnya terus begitu. Haleluya. Ini adalah gereja kita. Keluarga kita, GPI Rock. Warga kerajaan harus mendahulukan ini, betul? Yang satu namanya harmonius. Harmoni. Ya. Keluarga di sini harmoni. Bukan tidak ada perbedaan, betul? Tapi kita mendahulukan harmoni daripada ego kita. Tidak apa-apa aku disakiti tapi pasanganku bahagia. Tidak apa-apa aku merelakan sesuatu, aku berkorban sesuatu, tapi pasanganku berbahagia. Belajar begitu, betul? Ini kan mau Idul Adha, mau ada korban. Kemarin saya baca satu quote berkata begini, kenapa kambing yang dikorbankan mesti jantan? Karena yang betina kok dikorbankan, mengalah aja susah. Katanya begitu, saudara. Katanya begitu, saudara. Tapi di sini tidak ada, saudara. Tapi di sini tidak ada, saudara. Ini quote aja, saudara. Ya. Kan itu syaratnya kan begitu. Ya. Kembali kepada nomor 1. Istri harus benar. Tapi sini tidak ada, ya. Tidak tahu kalau keluar dari sini, saya tidak tahu. Harmoni itu saudara, benar ya? Kalau saudara harmoni, maka yang kedua dan ketiga itu bagian hidup saudara dan saya. Dalam satu kehidupan saudara. Ayo kita belajar saudara, termasuk saya sekali lagi. Belajarlah, ikut Yesus setiap hari, ingatkan ini. Sangkal diri, pikul salib. Setiap hari. Ingat, pikul salib itu bukan salibnya, bukan. Tapi itu gaya hidupnya tuh Tuhan. Untuk kita pikul setiap hari. Gaya hidupnya Tuhan apa? Gaya hidupnya Tuhan apa? Kasih. Betul, itu gaya hidupnya Tuhan. Apalagi gaya hidupnya Tuhan? Menyayangi, gaya hidupnya Tuhan. Apalagi gaya hidupnya Tuhan? Melayani. Apalagi gaya hidupnya Tuhan? Berkorban. Betul? Gaya hidupnya Tuhan itu semua. Sementara ego, emangnya gua pikirin lu. Betul? No. Bahkan bulan ini kita diajar. Ya, salting the law. Meninggikan yang lemah. Yang rendah dianggap. Saudara jangan pernah merendahkan orang. Kali lagi, jangan pernah rendahkan orang. Kita tidak tahu orang yang kita rendahkan itu suatu hari orang itu yang akan menolong saudara dan saya. Malu kita. Betul? Jangan pernah rendahkan orang. Dan jangan ukur nasib orang dari keadaannya hari ini. Bersama Yesus nasib kita bisa diubahkan Tuhan. Apapun itu. Betul, saya sudah melihat. Harmoni, saudara. Ya. Nah, saudara tahu ini ya? Ya, orkestra. Itu ada Bang Tokap di situ. Oke. Senang. Cuman dia balik ke sana enggak kelihatan. Saudara, saya orang yang senang musik. Ya, saya enggak ya bisa main musik tapi saya senang dengar musik. Jadi saya bisa dengar lah, masih normal lah. Ini musik enak, indah, saya masih bisa lihat. Gitu, ya masih bisa. Ya, saya masih bisa dengar orang suaranya fals atau enggak, saya masih bisa. Ya, tepuk tangannya pas atau enggak, saya masih bisa. Ya, kan ada orang tepuk tangannya enggak pas ketukan, ya, ada kan? Ya, saya enaknya sendiri, saudara. Ada saudara, lah saya agak terganggu itu. Ya, satu hari ibadah di depan saya, itu tepuk tangannya enggak sesuai ketukan sama sekali, saudara. Saya nggak, ya memang ini dia urapi Tuhan khusus untuk yang seperti ini, saudara. Ya, it's okay. Yang penting hatinya, betul ya, saudara. Akan begitu indah. So dengar musik tadi enak, betul. Coba kalau mereka ego-egoan, hancur ini ibadah. Saya pikir pulang satu persatu kita.
dan tidak memberi persembahan, Bang Togap. Tidak ada sukacita kok, betul. Saya jamin tidak ada sukacita. Ini apa ini? Tidak enak saudara. Tapi karena mereka mendahulukan kebersamaan, betul? Harmoni daripada egonya. Haleluya. Salaman satu dengan yang lain. Kamu lebih utama daripada saya. Amin. Kamu lebih utama. Haleluya. Yes. Mengutamakan orang lain. Kalau ada suami istri ngomong, kamu lebih utama. Ya. Memang saudara. Loh, adalah suami itu bisa emosi, minta ampun, marah-marah. Hanya gara-gara dia capek, istrinya mau dibelikan minta bakso, saudara. Dan dia harus marah-marah, begitu rupa, saudara. Ada, saudara. Tapi kalau lihat wajah saudara, saudara tidak seperti itu. Aminkan aja, saudara. Ada loh, ya. Karena dia dimarahin bosnya di kantor, dia pulang rumah. Pintu dia rusakin semua, sudah. Ada enggak ini? Ada, saudara, banyak. Dan masalahnya melayani kalau minggu di tempat ini. Bukan di tempat ini, di panggung. Di panggung maksudnya. Tiap minggu dia melayani. Di gereja, saudara. Tapi pulang rumah, dia bisa pukul itu pintu. Dan masalah setelah dia rusakin, dia tidak mau bayar lagi. Haleluya. Ayo kita belajar harmoni, amin. Dan itu gaya hidupnya Tuhan. Bukankah Tuhan berkata di dalam Kejadian pasal yang pertama itu ya, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Katakan kita. Itu gaya hidupnya Tuhan. Kita. Sudah. Saya pikir tidak usah saya jelaskan apa itu kita. Ya. Tapi kalau kita dimasukin dengan saya, hancur itu kita. Yakobus berkata, kalau ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, betul? Di situ tempat perselisihan dan kehancuran terjadi. Jadi menurut firman, dimanapun, baik di gereja, baik di rumah tangga, kalau ada perselisihan, ada pertengkaran, ada kehancuran dalam relasi, pasti di situ ada dua ini, iri hati dan mementingkan diri sendiri, yang namanya ego. Sudah. Tapi ayo kita belajar dari firman tadi, setiap hari kita sangkal diri ego kita dan pikul gaya hidupnya Tuhan. Setiap hari. Haleluya. Enak lu saudara, betul? Saudara, kedewasaan saudara dan saya tidak ditentukan dengan semua karunia kita, betul ya? Setuju ya? Dan menurut saya begini, ini banyak orang tidak pernah ketahui atau tidak pernah diajarkan. Buat saya adalah kedewasaan rohani saudara harus berbanding lurus dengan kedewasaan emosi saudara. Setuju? Setuju ya? Kedewasaan rohani saudara dan saya harus berbanding lurus dengan kedewasaan emosi kita. Kenapa banyak orang tidak bisa kendalikan emosinya? Karena ego. Saudara bisa marah enggak? Saya bisa marah, betul? Pak Gembala saudara bisa marah enggak? Kayaknya sering kalau lihat mukanya. Dia bisa marah, saudara. Saya bisa marah. Setiap kita bisa marah, saudara. Tapi bukan karena alasan marah, saudara pukul orang. Atau pukul pasangan kita. Haleluya. Karena apa? Karena yang mengendalikan seluruh kehidupan saudara harusnya gaya hidupnya Tuhan. Amin.
Saudara boleh baper ya? Boleh enggak baper? Boleh baper ya? Boleh dong. Bisa baper enggak? Bisa juga. Tapi bukan karena saudara lagi enggak mood, terus saudara enggak mau melayani. Karena yang mengendalikan saudara untuk melayani dan memutuskan adalah kehendak Bapa kita, bukan mudi kita. Setuju? Tapi ada begitu banyak pelayan Tuhan, hidupnya dikendalikan oleh perasaannya aja. Kalau mau, kalau enggak. No, ingatkan diri kita, setiap hari pikul salib, sangkal diri, dan pikul salib. Setiap hari. Saya punya istri orang Kupang, NTT, Indonesia Timur. Ya sama seperti beberapa orang di tempat ini. Ya. Orang Indonesia bagian timur katanya orang yang emosinya paling tinggi, katanya. Betul ya? Saya tidak tahu. Tinggal bacot katanya. Istri saya orang Kupang, NTT, nada tinggi-tinggi. NTT kan, NTT nada tinggi-tinggi. Saudara dengar baik-baik. Waktu yang kendalikan saudara harusnya tetap kehendaknya Tuhan. Ya, sekali lagi bukan perasaan saudara, bukan mudi kita, bukan ego kita. Belajar. Tidak mudah buat saya. Saya tipe orang yang lahir dalam kondisi memang sedikit agak baperan. Saya akui, saudara. Sisa-sisanya masih ada. Bukan hilang. Benar, setiap saudara ada loh sisa-sisa masa lalu saudara. Betul atau betul? Ada, pasti ada. Dan kadang-kadang tidak hilang. Ada pasti. Yang baperan, yang sedikit kadang-kadang emosinya itu tingkatnya agak tinggi. Ya, betul. Ya, lalat lewat sudah teriak-teriak, lalat lewat teriak-teriak semuanya. Buat apa? Kan nggak keren gitu, saudara. Ya, karena begitu. Saya tanya jujur, saudara. Tanya jujur. Siapa di sini paling nggak tahan emosi atau ego waktu di jalanan? Siapa yang sering kalah di jalanan? Oh, enggak ada. Biasanya begini, orang yang kuat di jalanan untuk nahan emosinya, biasanya lemah nahan emosi di dalam rumah. Biasanya, kecenderungannya. Tapi kita mau belajar ya bersama-sama, amin. Jangan dikendalikan dengan emosi atau perasaan saudara. Ayo belajar setiap hari dikendalikan oleh gaya hidupnya Tuhan. Memaafkan gaya hidupnya Tuhan enggak? Ya. Mengampuni gaya hidupnya Tuhan enggak? Iya. Tapi begitu banyak kita sulit mengampuni orang. Bahkan dia berkata, tunggu Pak Pendeta, saya doa puasa dulu. Tunggu kasih waktu saya 1,5 tahun. Saudara, setiap hari. Katakan setiap hari. Amin. Setiap hari. Saya tahu saudara, saya sadar bahwa tidak setiap hari saudara melukai tubuh saudara, betul? Tidak setiap hari kita melukai dengan sengaja tubuh saudara, betul enggak? Bahkan kita berhati-hati menjaga tubuh ini supaya tidak terlukai, benar enggak? Tapi dengan baik-baik, setiap hari, setiap saat, kita cenderung mudah dilukai oleh perasaan kita. Setiap hari, pasti, saudara, saya jamin, kita terluka perasaan kita. Betul atau betul? Baik orang lain melukai kita, atau kita yang melukai orang lain. Dengan apa? Semuanya, perkataan saudara dan saya. Dengan sikap kita, atau orang lain, semuanya saudara. Kita gampang terluka. Tapi dengar, setiap hari kita mau pikul salib, yaitu pikul gaya hidupnya Tuhan. Memaafkan, mengampuni. Amin? Setiap hari. Dan setelah itu, delete. Banyak orang tidak bisa delete yang menjadi kesalahan orang. Hanya di komputer saudara, di HP saudara, ada tombol apa? Delete di situ. Tapi kita jarang memakai untuk mendelete kesalahan orang di ingatan kita. Belajar delete, amin.
setiap hari. Delete aja. Kalau udah delete jangan dimunculin lagi, saudara. Udah di-delete betul, jangan dimunculin lagi. Itu namanya enggak sungguh-sungguh mendelete, saudara. Ada yang error itu, saudara. Benar? Delete, saudara. Selesai. Nanti, saudara. Makanya Alkitab ngomong Kejadian pasal yang pertama. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa. Ingat, gaya hidupnya Tuhan, gaya hidup harmoni, gaya hidupnya Tuhan, gaya hidup kita bersama-sama. Haleluya. Waktu kita meletakkan itu dalam seluruh area hidup kita, ingatkan diri kita, maka ego akan tersingkir dari kehidupan saudara dan saya. Karena ego tidak penting, bersama-sama jauh lebih penting. Tapi sekarang orang mencari ego. Semua orang sekarang. Ya, bulan lalu kita banyak diajar tentang selflessly, betul? Ya, selfless. Tapi sekarang banyak kita selfie. Betul ya? Lebih banyak kita selfie sekarang. Tidak penting ya, bukan tidak boleh selfie, boleh saudara. Apalagi dengan gembala saudara sering-sering selfie saudara. Ya, saudara, saya belajar begini. Salah satu untuk melihat kedewasaan orang, saya lihat di IG-nya, di medsosnya. Saya bisa nilai orang itu dewasa rohani atau tidak. Kok bisa? Ingat, orang yang dewasa rohani, dia harusnya juga dewasa emosinya. Orang yang dewasa emosinya, orang itu bisa kelola seluruh perasaan yang dia muncul dalam diri. Waktu ego kita kasih makan, maka semua orang harus tahu tentang saudara dan saya. Benar ya? Saya tanya jujur saudara, termasuk saya saudara. Kalau saya post apapun di medsos saya, tanya di hati nurani saudara. Tanya saudara masih. Apa? Betul ya? Dan persentase terbesar termasuk saya. Supaya orang tahu tentang kita. Betul? Saya mau tanya ibu-ibu di sini. Pernah saudara memposting foto saudara, apa adanya saudara? Atau dipilih mana yang paling cantik saudara? Paling cantik ya, betul ya? Betul dong. Ya kalau Pauline tidak ada cacatnya apapun, betul enggak? Betul ya? Tapi saya ngomong begini, istri Pak Kim Hong itu paling jago. Ya, Pak Kim Hong ini punya istri jago. Ya. Dan tidak salah saudara, memang harus yang paling cantik, paling keren, betul? Harus, tidak apa-apa itu. Tapi kalau kita terus menerus, saudara, dan tiap hari bisa terus menerus, kita post tentang diri kita, ada yang keliru, saudara. Itu menunjukkan dia tidak bisa kelola perasaan dan emosinya. Dia bicara tentang aku. Dia bicara tentang aku. Bukan tidak boleh ya Bapak Ibu ya, saya tidak melarang lo ya. Silahkan saudara. Tapi ingatkan diri kita. Kalau ada yang salah dengan semua motivasi kita. Ingat hidup kita tentang Tuhan kita. Bukan tentang kita, betul? Sesekali bolehlah. Tidak apa-apa saudara. Ya, silakan saudara. Sekarang ini semua dikuasai kan oleh mak-mak semuanya, betul nggak? Semuanya, semua gitu. Ya, jadi jangan pernah melawan mak-mak saudara. Bahkan gembala pun sudah tidak berani dengan mak-mak sekarang, saudara. Ya. Katakan kita, betul ya? Kita, betul ya? Jangan dimasukin saya di situ, ya. Jadi kita bersama-sama. Jangan dimasukkan ego saya di situ, ya. Jangan, ya. Kenapa seluruh tim bisa rusak? Karena pasti ada satu orang yang menyelipkan sayanya di situ. Harus ada saya di situ. Harus saya yang berkuasa. Harus saya sesuai dengan saya. Bubar, saudara. Nggak bisa. Kalau kita mau mendahulukan kita bersama-sama, kikis habis ego kita. Untuk kepentingan bersama-sama. Haleluya.
Suami istri, belajar. Jangan kasih piala buat ego saudara dan saya, betul? Tapi ayo kasih piala buat relasi hubungan saudara dan suami dan istri, betul? Kasih piala itu. Tidak apa-apa, ego kita tersakiti, it's okay. Yang penting pasangan kita bahagia. It's okay. Ego kita harus dikikis habis, it's okay. Yang penting relasi kita tetap terjaga di situ. Tidak apa-apa saudara. Ya, relakan, tidak apa-apa saudara. Karena relasi buat kita jauh lebih penting. Saudara. Ya. Haleluya. Bisa kasih senyum buat saya saudara. Haleluya. Dan yang terakhir. Kejadian 1 ayat 27 atau 28. Oke. Dan ini ayat yang paling terakhir ya, betul ya? Ya. Atau masih ada 200 atau 300 sekian slide. Oke. Kita baca ya, ini penting buat saya. 3, 2, 1. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Setelah Tuhan menjadikan kita gaya hidupnya itu, Tuhan ngomong Allah memberkati. Yang diberkati Tuhan apa? Kita. Amin? Kita. Lalu Allah memberkati mereka dan Allah berfirman kepada mereka, be fruitful. Bukan beranak cucu, bahasa aslinya. Adalah be fruitful. Berbuah. Saudara. Saya akan akhiri dengan ini. Ayo kita definisikan ulang apa itu sukses, saudara. Ada banyak saudara orang Kristen yang mulai terjebak dengan definisinya sukses orang dunia ini. Termasuk kita para gembala. Dan terjerat banyak akhirnya. Akhirnya kita mengejar segala sesuatunya dengan ukuran yang dunia beri itu. Saudara, hati-hati saudara. Kalau engkau kejar ukuran sukses yang dunia beri, saya bisa pastikan kita akan stres luar biasa. Pasti, termasuk kita para gembala Bang Doga. Karena kita ngukur segala sesuatunya dengan ukuran yang dunia beri tentang sukses. Saya mau tanya, dunia beri tentang sukses ukurannya apa? Tidak apa-apa. Apa? Uang. Kekayaan. Jabatan, dia harus menjabat, dia harus punya titel ini, dia harus punya uang sekian. Semua dihitung dengan angka. Tidak salah saudara. Tapi bukan itu satu-satunya tolok ukur kita. Betul? Jumlah jemaatmu berapa? Gedungmu berapa luas? Engkau punya apa? Semua diukur dengan itu. Makanya begitu banyak hamba Tuhan yang hari-hari ini jadi depresi. Saudara. Betul ya? Tapi Tuhan ngomong, be fruitful. Berbuah. Untuk sukses seperti yang dunia berikan, tidak semua kita bisa mencapainya. Setuju? Tidak semua kita bisa mencapainya. Betul, tidak semua. Kita lahir di muka bumi ini dengan semua atmosfer berbeda, betul? Kita punya orang tua berbeda, betul? Kekayaannya berbeda, betul? Fasilitasnya berbeda, betul? Kemampuan kita berbeda, Bapak. Saya lahir dengan orang miskin, saudara. Tetangga semua sudah punya listrik, saya belum ada. Saya lahir dengan kemiskinan, Bapak. Saya itu tidak punya hak untuk saya bisa meraih kalau dinamakan sukses orang dunia tadi. Saya tidak bisa dan tidak akan pernah bisa. Saya mau tanya, apakah itu menurut Tuhan sukses? Kita disuruh berbuah. Kalau untuk berbuah, setiap saudara bisa berbuah. Betul? Setiap kita bisa berbuah. Tapi kalau untuk sukses dengan cara atau idenya dunia, tidak semua kita bisa. Tidak akan bisa, saudara. Betul, saudara. Karena masing-masing saudara dan saya ditetapkan Tuhan dengan satu perlombaan masing-masing, saudara. Tidak boleh disamakan. Betul?
Saudara tidak boleh pakai gayanya orang berlomba, orang lain. Waduh, dia hebat. Saudara pakai untuk dirimu, stres. Tidak bisa. Karena saudara masing-masing punya perlombaannya. Betul tidak? Sudah ditetapkan dengan perlombaan masing-masing, saudara. Jangan disamaikan. Jangan, saudara. Termasuk gereja Tuhan di tempat ini. Jangan pernah samakan. Saya tahu di tempat ini ada keunggulan juga Tuhan beri. Jangan sama ratakan. Tapi berbuah kita bisa. Amin. Berbuah kita bisa. Saya akan akhiri dengan ilustrasi ini. Pak Kim Hong bisa maju ke depan. Ini namanya Lee Kim Hong. Nama Indonesianya belum ada. Saya mau kasih nama Kisah Para Rasul aja. Enggak, saudara. Ya, saudara, ini anggap sebagai pohon. Ya, gambaran pohonnya berbuah. Ya. Ini pohon apel. Contoh ya, ini pohon apa? Apel. Oke? Kalau pohon apel saudara lihat ada banyak carang, ada banyak daun lebat di sini saudara. Dan bertumbuh, dia berbuah banyak saudara pohon apelnya. Ya, ini termasuk apelnya di sini. Enggak juga, bukan ya. Saudara bisa bayangkan ya, ini buah apel ya. Ini pohon apel, ini bercarang. Carang. Wah, buahnya banyak lebat saudara. Benar ya? Berbuah. Kenapa dia bisa berbuah? Karena dia pohon apel. Benar? Karena dia pohon apel. Pasti buah apel. Sementara saya adalah pohon tomat, saudara. Pohon tomat tidak ada yang besar kan? Pohon tomat kecil, betul? Pohon tomat kecil. Tapi ada buah tomat, betul? Kenapa saya berbuah? Tomat. Karena saya pohon tomat. Saya mau tanya saudara, mana yang berhasil, apel atau tomat? Dua-duanya. Dia lebih keren. Dia lebih lebat. Dia lebih kokoh. Kok bisa sama saudara? Ayo, konsep berpikir kita mesti diubah. Kalau dunia bilang ini yang lebih sukses. Betul? Yang ini kecil, pohon tomat, tidak ada apa-apanya. Tapi Tuhan ngomong, be fruitful. Kalau engkau dijadikan Tuhan pohon tomat, yang penting berbuah. Tomat. Jangan berusaha untuk berbuah apel. Karena engkau berpikir berbuah apel itu keren loh. Ayo berbuah apel. Stres pohon tomatnya. Betul? Stres pohon tomatnya. Ini buah apel ya. Saya mau tanya, apakah pohon apel hidup karena dari buahnya? Dia hidup dari mana? Dia hidup dari mana? Dia hidup dari akarnya. Karena akarnya yang menghidupi dia. Dengar baik-baik. Berbuah hanya identitasnya dia, karena dia pohon apel. Tapi untuk hidup dia harus berakar di situ. Bukan buah yang menghidupi pohon apel. Tapi akarnya yang menghidupi dia. Kalau saudara diizinkan berbuah, ingat, jangan jadikan buah itu menjadi dasar kehidupan kita. Tetap Yesus menjadi akar kehidupan kita. Amin. Tetap Yesus. Ada banyak orang Kristen, karena dia berbuah banyak. Dia lupa, dia pikir buahnya yang memberi kehidupan. Makanya dia jaga itu buahnya. Saudara dengar, tidak ada pohon yang makan buahnya sendiri. Dia hidup dari akarnya. Tapi begitu banyak orang Kristen kalau lihat buahnya lebat, yang dijagai buahnya saudara. Dia tidak jagai akarnya saudara. Yang perlu kita jagai mana? Akarnya. Tetap tertanam dan cari air di situ. Air kehidupan kita, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Cari akarnya, nancep terus di situ. Dan pasti berbuah. Dan toh kalau ini berbuah, dengar, buah ini bisa menghasilkan uang enggak? Bisa. Bisa saudara. Tapi apakah satu-satunya buah ini digunakan hanya untuk mencari uang? Enggak. Untuk apa? Berkati orang lain. Amin. Berkati orang lain. Silakan ambil buahnya. Kasih orang lain.
Tapi dia bisa menghasilkan uang enggak buah ini? Bisa. It's okay. Dan untuk itulah Tuhan memang kasih saudara. Salah satu bentuk hasil uang kita pada waktu saudara berbuah dengan pekerjaan saudara, betul? Betul, silahkan dengan semua area pekerjaan saudara. Saudara bisa hasilkan uang. Tapi jangan jadikan itu satu-satunya untuk mencari uang. Karena hidup ini bukan tentang uang. Amin. Jadi ingat ya, pohon ini tidak hidup karena buahnya. Dia hidup karena akarnya. Sekali dia tercabut dari akarnya, mati dia. Betul? Mati dia. Memang tidak langsung mati, tapi pasti mati. Betul? Makasih Pak Kim. Haleluya. Saudara nangkap ya? Saya pikir saudara ubah pola pikir saudara. Jangan ego saudara. Beri bagian menjadi milik orang lain. Kalau itu memang untuk saudara, tidak apa-apa. Untuk keluargamu. Tapi izinkan ada ruang buat orang lain. Amin. Izinkan. Setiap hari. Jangan ego saudara. Yang penting aku, yang penting aku. Yang penting aku, no. Haleluya. Dan tidak usah insecure kalau engkau diizinkan jadi tomat. Amin. Tidak usah insecure. Tidak usah insecure, saudara. Tidak usah minder, saudara. Karena masing-masing punya perlombaannya sendiri, betul? Masing-masing punya lahannya. Masing-masing punya kemuliaannya berbeda-beda, saudara. Haleluya. Jadi rasa aman aja dengan diri saudara, dengan apa yang Tuhan beri buat saudara. Haleluya. Jangan coba-coba memakai keberhasilan orang lain. Engkau pakai dalam diri. Itu seperti tomat yang mencoba menjadi apel, saudara. Jangan coba-coba. Meskipun kamu kasih pupuk apapun, semahal apapun, engkau akan tomat, tetap tomat. Jangan jadi apa? Enjoy aja. Buat Tuhan. Yang penting kau berbuah. Mau senangkan hati Tuhan? Sederhana. Jadilah dirimu seperti yang Tuhan mau. Engkau ada di muka bumi ini. Kalau engkau memang dikhususkan jadi tomat, jadilah tomat, saudara. Kalau engkau, Pak, saya tadi jadi pohon pete, Pak. Ini tidak apa-apa, pete itu bukan harus bau, saudara. Pete juga menyehatkan. Amin.